Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asnuli Zaitun Mutal Fikri dengan NIM 2523015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas UAS dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, yaitu mengenai sistem bus. Sistem bus sendiri adalah menghubung bagi seluruh komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Komponen komputer ini terdiri atas CPU, memori, dan perangkat I/O. Fungsi bus ini adalah mentransfer data antar komponen komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara bus, serta dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor. Kecepatan dari penyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen bus yang baik. Bus sendiri bekerja secara mikroprosesor, yang dimana melakukan pekerjaan secara paralel, serta program dijalankan secara multitasking. Interkoneksi komponen sistem komputer dalam menjalankan fungsinya, serta interkoneksi bus dan pertimbangan-pertimbangan perancangan bus. Selanjutnya, jenis data bus. Salah satunya saluran data atau data bus adalah lintasan bagi perpindahan antar modul. Secara kolektif, lintasan ini disebut dengan bus data. Umumnya, jumlah saluran terkait dengan panjang word, misalnya 8, 16, dan 32 saluran, yang dimana tujuannya itu agar mentransfer word dalam sekali waktu, serta jumlah dalam saluran data dikatakan lebar bus dengan satuan bit, misalnya bus 16 bit dan lain sebagainya, serta saluran alamat atau address bus digunakan untuk menspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus data. Digunakan untuk mengatur alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua perantara yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya, mengakses port I/O, maka port I/O harus memiliki alamat hardware-nya. Serta lebar jalur menentukan kapasitas memori maksimum dari sistem. Selanjutnya, saluran kontrol atau kontrol bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal perwaktuan serta sinyal-sinyal perintah. Selanjutnya, struktur interkoneksi, yang dimana kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul, misalnya CPU, memori, dan I/O. Dan struktur interkoneksi tergantung pada jenis datanya serta karakteristik pertukaran data. Jenis data terbagi atas 3, yaitu memori, modul I/O, dan CPU. Memori umumnya terdiri atas N word, memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, misalnya 0, 1, 2, sampai seterusnya, hingga N-1. Word dapat dibaca melalui maupun ditulis pada memori dengan kontrol read and write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Selanjutnya, modul I/O. Operasi modul I/O adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Modul I/O dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Modul I/O juga dapat mengirimkan sinyal interupsi. Selanjutnya, CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi dan berdasarkan rutin program yang diberikan kepadanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya
memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian dari sistem komputer tersebut. Modul komputer, yaitu terdiri atas memori, I/O modul, dan CPU. Pada memori terdapat proses read, write, address, dan data, yang dimana outputnya itu berupa data. Selanjutnya I/O modul, yang dimana prosesnya terdiri atas read, write, address, internal data, dan external data, yang dimana outputnya itu terdiri atas bisa mengeluarkan internal data, external data, dan interupsi cyclist. Selanjutnya CPU, yang dimana prosesnya itu terdiri atas instruction, data, dan interupsi cyclist, yang dimana keluaran outputnya itu bisa berupa address, control cyclist, dan data. Selanjutnya, struktur interkoneksi. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data, yang dimana contohnya seperti memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Serta I/O ke CPU. CPU membaca data dari peripheral melalui modul I/O. Selanjutnya, CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. Dan I/O ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Selanjutnya, elemen perancangan bus. Parameter dasar perancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya atau dedicated dan multiplex. Selanjutnya, metode arbitrasi atau tersentralisasi dan terdistribusi. Selanjutnya adalah timing, yaitu sinkron dan tidak sinkronnya, serta lebar bus dan lebar address atau lebar datanya. Dan jenis transfer datanya dapat berupa read, write, read modifikasi, write, read alter write, dan block. Yang dimana tujuan dari perancangan bus ini adalah bagaimana bus dengan dapat dan cepat mengantarkan data dan efisiensinya tinggi. Intinya, karakteristik pertukaran data dan modul yang terkait. Prinsip operasi bus, yaitu operasi pengiriman data ke modul, yang dimana akan meminta penggunaan bus. Apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Selain itu, ada operasi meminta data dari modul lainnya, yang dimana meminta penggunaan bus. Setelah meminta penggunaan bus, maka akan mengirimkan request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. Dan terakhir, menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke contoh bus. Contoh bus salah satunya yaitu bus ISA. Adalah bus internal pada komputer yang digunakan untuk menghubungkan kartu ekspansi seperti kartu suara, kartu jaringan, dan kartu grafis ke motherboard. Fungsi dari bus ini adalah mengizinkan perangkat keras tambahan atau kartu ekspansi untuk berkomunikasi dengan CPU dan memori utama. Kelebihannya murah, kompatibel dengan banyak perangkat, digunakan secara luas pada komputer PC awal. Kelemahan dari bus ini adalah kecepatan transfer data terbatas, tidak mendukung perangkat modern yang memerlukan kecepatan tinggi. Untuk contoh bus dari bus ISA ini dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya bus PCI, bus eksternal yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras seperti kartu grafis, kartu suara, dan perangkat PCI lainnya ke motherboard di komputer. Fungsi dari bus PCI ini adalah menyediakan jalur komunikasi data antara CPU dan perangkat PCI, mendukung
kecepatan transfer yang tinggi. Kelebihan dari bus ini adalah mendukung banyak perangkat, kecepatan transfer yang tinggi, dan dapat di-upgrade. Serta kelemahan dari bus ini membutuhkan konfigurasi yang kompleks, bisa menjadi bottleneck jika banyak perangkat terhubung. Untuk contoh bus ini bisa dilihat di gambar samping. Selanjutnya, bus USB adalah bus standar untuk koneksi perangkat eksternal ke komputer, seperti mouse, motherboard, printer, dan perangkat penyimpanan. Fungsi dari bus ini adalah mendukung plug and play, transfer data cepat, dan daya listrik untuk perangkat yang terhubung. Kelebihannya, mudah digunakan, kompatibel dengan berbagai perangkat, serbaguna, mendukung transfer data dan daya. Kelemahannya, kecepatan transfer terbatas dibandingkan dengan bus internal seperti PCI. Untuk contoh bus USB ini terdapat di gambar samping. Selanjutnya, bus SCSI adalah standar antarmuka untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk dan tape drive ke komputer. Fungsi dari bus SCSI ini adalah mendukung transfer data cepat, menghubungkan perangkat penyimpanan ke sistem komputer. Di mana kelebihannya itu kecepatan transfer tinggi, mendukung banyak perangkat, dapat digunakan dalam jaringan. Serta kelemahan dari SCSI ini yaitu biayanya yang tinggi, konfigurasi yang rumit, dan tidak sepopuler bus lain seperti SATA untuk perangkat penyimpanan modern. Untuk contoh dari bus SCSI ini berada pada gambar samping. Terus selanjutnya adalah bus Firewire. Adalah bus standar untuk koneksi perangkat audio dan video dan penyimpanan ke komputer. Yang dimana fungsinya itu mendukung transfer data cepat, streaming video, dan audio tanpa kehilangan kualitas. Kelebihannya adalah kecepatan tinggi, kualitas audio atau video yang baik, dan plug and play. Kelemahannya, kurang umum digunakan dibandingkan dengan USB, biaya perangkat yang tinggi. Untuk contoh dari bus ini berada pada gambar di samping. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.